Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada sore hari ini tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, berikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, tergolong umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-106 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ats-tsani asyara, hadis yang ke-12 atau urutan ke-106. 12 dari bab ke-11 tentang mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam beramal. An Abi Firosin, dari Abu Firos. Ini nama kunyahnya Abu Firos. Robi'ah, ini nama aslinya Robi'ah. Ya. Nah, orang Arab itu biasa ada nama asli, ada nama kunyah, ada nama lakob. Itu ya. Misalkan Abu Hurairah, ya, itu nama aslinya adalah Abdurrahman. Ya. Kemudian nama kunyahnya Abu Hurairah. Ada yang dapat lakob, ya, nama lakob itu seperti As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Itu lakobnya. As-Siddiq itu yang selalu membenarkan Rasulullah SAW. Kalau Umar, Al-Faruq, dan seterusnya. Ini Abu Firos, namanya Robi'ah bin Ka'ab, yaitu Robi'ah ini adalah putranya Ka'ab Al-Aslami, yaitu Ka'ab di sini adalah Ka'ab bin Malik. Qadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau Abu Firos ini atau Robi'ah ini putranya Ka'ab bin Malik ini adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli suffati, dan tergolong ahlus suffah. Ahlus suffah. Ahlus suffah ini adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Jadi sebelumnya Masjid Nabawi itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Maka di depannya diberikan dinding.
Maka ketika ada perubahan kiblat ke arah Masjidil Haram, maka jadi asalnya menghadap ke sana jadi menghadap ke bertolak belakang ya. Sehingga yang awalnya depan menjadi bagian belakang masjid. Yang awalnya bagian depan menjadi bagian belakang masjid karena hadapnya jadi berubah ke Masjidil Haram. Sehingga belakang tadi yang dinding tadi kemudian oleh Rasulullah diperintahkan para sahabat untuk membuat atapnya. Jadi atap ada dinding depan, dinding belakang, terus ada atapnya dan tidak perlu ditutup dindingnya. Jadi seperti ya sudah ada naungan atap dan dinding. Maka bagian depannya kiblatnya jadi yang sana. Jadi depannya sana. Yang awalnya depan jadi belakang. Nah, bagian belakang yang dinaungi atap, maskuf, itu namanya sufah. Sufah itu bagian yang diatapi itu namanya sufah. Yaitu di belakang Masjid Nabawi. Masih golongan masjid itu. Masih di dalam golongan masjid itu. Itu para sahabat di situ tinggalnya ya yang tidak punya rumah. Ya, ya memang begitu ya. Awalnya sahabat itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Sebagian besarnya tidak punya rumah. Ya. Awalnya Rasulullah mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansor. Maka sahabat-sahabat yang sudah dapat dengan sahabat Ansor ya sebagiannya dipersilahkan untuk tinggal di rumahnya sahabat Ansor. Banyak itu. Dan yang tidak dapat karena saking banyaknya gelombang Muhajirin, maka sebagiannya akhirnya tinggal di masjid di sana. Ya, diberikan ruangan oleh Rasulullah SAW sampai nanti ketika dia berusaha mereka itu sampai nanti dia ekonominya mampu, mereka bisa pindah ke rumah yang dia sekarang beli misalkan begitu. Dan itu terus terjadi bergelombang demikian. Ya, sahabat-sahabat setelah hijrah itu kan terus datangan itu sampai terjadi perang Badar, sampai terjadi perang Uhud, perang Khandaq, sampai berbondong-bondong orang masuk Islam itu dari mana-mana itu datang ke Madinah dan ketika tidak ada tempat maka ya di Sufah itu para sahabat ya untuk sementara waktu sebenarnya sehingga sampai mereka mampu bisa pindah. Tapi yang tidak mampu ya di situ. Dan bukan berarti mereka itu menjadi orang yang ya gembel itu bukan. Justru mereka menjadi ahlus sufah itu mereka menjadi santrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat. Termasuk di antara ahlus sufah itu adalah Abu Hurairah. Nah, ketika Abu Hurairah menjadi ahlus sufah, itu Rasulullah mempercayakan urusan kalau terkait dengan ahlus sufah dengan Rasulullah itu melalui Abu Hurairah. Jadi gitu. Ya, maka saking dekatnya Abu Hurairah dengan Rasulullah SAW. Dan jumlah ahlus sufah ini kalau normal, kondisi normal itu sekitar 70. Tapi bisa bergelombang datang itu bisa sampai jumlahnya bisa 300 sampai 400. Nanti berkurang lagi, tambah lagi, berkurang lagi, tambah lagi demikian. Dan siapa yang menanggung mereka? Tak lain tak bukan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat mencintai umatnya, termasuk ahlu sufah, sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah sangat memperhatikan ahlu sufah itu. Kalau Rasulullah dapat makanan, selalu disebar ke mereka. Ya, dapat rezeki, selalu disebar ke mereka, dikasih uang-uang itu kepada ahlu sufah. Jadi tidak ada kemudian Rasulullah itu menyimpan harta itu lebih dari semalam. Enggak pernah Rasulullah. Jadi terus saya kasih kepada mereka. Karena memang sayangnya kepada ahlu sufah. Dan ketika ketika Rasulullah itu agak kekurangan sendiri, maka beliau berusaha untuk mencari donatur-donatur itu agar bisa memberi makan kepada ahlu sufah. Jadi yang mau menanggung hidupnya ahlu sufah ya Rasulullah. Masya Allah. Ya. Ini termasuk ahlu sufah ini adalah
Robi'ah. Dan ahlu sufa itu tidak semua miskin, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kita bayangkan semua ahlu sufa itu miskin. Ada orang yang mampu di ahlil Madinah, ya, penduduk Madinah yang mampu secara ekonomi, bahkan mampu punya kuda, punya rumah, punya, tapi memilih untuk tinggal bersama ahlu sufa. Ya, karena merasakan di situ betapa ukhuwahnya, ya, betapa ilmu, suasana ruhiyahnya, ilmiahnya, ya, ukhuwahnya itu sangat kental sekali sehingga mereka memilih meninggalkan rumahnya untuk menjadi ahlu sufa padahal mereka tergolong mampu. Contohnya Ka'ab bin Malik itu. Ka'ab bin Malik itu mampu orangnya, secara ekonomi mampu, kuat, ya, tapi memilih menjadi ahlu sufa. Nah, ini putranya Ka'ab ikutnya juga di sini, ikut di menjadi ahlu sufa ini, ya. Ini makanya putranya Ka'ab ini juga, ya, karena Ka'ab mampu, putranya mampu juga secara ekonomi, ya, tetapi juga akhirnya memilih menjadi ahlu sufa. Karena jelas akan selalu dekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala berkata Robi'ah. Nah, Robi'ah ini atau Abu Firas ini meriwayatkan hadis sebanyak 12 hadis. 12 hadis saja. Tapi kalau 12 hadis dibaca oleh seluruh dunia dan sepanjang masa, ya Masya Allah pahalanya ngalir terus ke mereka. Berkata Abu Firas, Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu abitu, ya. Suatu ketika aku mabit, ya, aku bermalam ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang, ya, menjadi pelayannya Rasul. Fa'atihi, maka aku berikan kepada Nabi biwadu'ihi, bukan biwudu'ihi tapi biwadu'ihi. Wawunya fathah ini. Yaitu dengan aku menyampaikan atau memberikan air untuk kebutuhan wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahajatihi, dan keperluannya Nabi. Ya, keperluannya Nabi apa saja itu diperhatikan oleh ini, oleh Abu Firas ini, air minumnya, ya, pakaian gantinya dan seterusnya itu disediakan oleh Abu Firas ini. Tapi di sini tidak dijelaskan mabitnya di mana. Yang jelas ini mabit. Ya, saya cari-cari gak ketemu ini mabitnya di mana itu. Jelas di masjid, ya. Ya, memang Rasulullah itu kan tidak selalu di Madinah. Beliau, ya, kadangkala melakukan perjalanan baik untuk keperluan perang dan sebagainya. Ya. Faqala, maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salni, ya, karena Rasul, ya, melihat ini Abu Firas ini begitu setia, begitu perhatian sama beliau, maka Rasul menyampaikan, salni, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Maksudnya adalah nanti permintaanmu aku akan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permintaan Nabi kecuali dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta apapun pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada itu kemudian gunung itu menawarkan diri untuk menjadi emas agar dimiliki Nabi. Nabi tidak mau. Nabi kalau minta apapun, khoza ini dunia itu diberikan oleh Allah. Jaminan itu. Kunci-kunci dunia diberikan kepada Nabi kalau mau. Tapi Nabi tidak mau. Tapi tidak mau. Kalau kita kan, ya, minta apa kamu? Dikabulkan. Oh, kita minta ini, minta itu, minta harta, minta kendaraan, minta rumah. Ini kita begitu, ya. Kalau Rasulullah itu ini dunia itu. Kunci-kunci dunia udah diserahkan. Mau apa saja permintaanmu dikabulkan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia diciptakan ini itu dengan alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan dunia ini itu. Karena ada kekasihnya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mintalah kepadaku. Maksudnya nanti aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita minta apa kira-kira gitu, ya? Minta sembuh sakit, minta apa kita silakan, ya. Tapi ini
sahabat Abu Firas kemudian fakultu, maka aku berkata, as'aluka, aku minta kepada engkau wahai Rasul, murafaqatak fil jannah. Aku meminta kepada engkau agar aku bisa menemani engkau, bersama engkau di surga. Itu permintaannya. Oh, enggak minta yang dunia ya. Mintanya kok menemani engkau di surga. Dan bukan karena surganya, Abu Firas ini. Karena nabinya. Ini menunjukkan kecintaan sahabat kepada nabi. Luar dalam. Zahiran wa batinah. Lahir batin dunia akhirat. Ini kecintaannya betul-betul tulus. Ya, kalau pemimpin dicintai oleh yang dipimpinnya ya begini. Lahir batin, ada atau tidak ada di depannya, dicintai terus. Bahkan permintaan satu-satunya yang diminta oleh sahabat ini adalah menemani engkau ya di surga. Agar apa ini dijelaskan? Agar aku bisa selalu melihat engkau yang menjadi penyejuk mataku. Agar selalu bisa membersamai engkau dimanapun engkau berada di surga. Nah, karena Rasulullah SAW faham bahwa tempat beliau di surga itu adalah tempat yang paling tinggi. Jadi di surga itu Bapak sekalian ada kapling-kaplingan surga. Kayak kita punya kapling-kaplingan ini, ada kompleks statistik Pondok Bambu, nanti ada kompleks di sana, Duren Sawit di sana, ya ada komplek-komplek perumahan. Kalau kita masih sehamparan begini ya. Nanti di surga itu ada darajat. Tingkatan-tingkatan surga itu darajat namanya. Kalau neraka juga ada tingkatan-tingkatan neraka, namanya darokat. Beda ini. Kalau darajat itu naik tingkatannya. Kalau neraka, darokat turun tingkatannya. Sampai neraka paling bawah. Ini darajat. Rasulullah itu ada di kaplingan tingkatan surga yang paling tinggi. Itu surga Firdaus. Paling tinggi itu. Kaplingannya apa kalau di dunia? Kaplingan yang paling hebat. Tapi di hamparannya sama. Kalau di surga nanti paling tinggi itu kaplingan surga Firdaus. Dan di kaplingan surga Firdaus itu ada lagi kaplingan-kaplingan, sub-sub kapling barangkali ya, klaster gitu ya. Di mana klasternya Rasulullah SAW itu namanya wasilah. Tempatnya Rasulullah itu wasilah. Paling tinggi di antara yang paling tinggi. Di surga Firdaus paling tinggi, itu nanti paling tinggi lagi itu salwa. Wasilah namanya. Jadi kalau kita berdoa itu ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kalau doa setelah azan ya, doanya kita begitu. Itu al wasilah itu tempatnya Rasulullah yang paling tinggi di surga, yang paling tinggi. Dan tidak ada yang bisa mencapai itu kecuali Rasulullah. Dan untuk bisa mencapai itu tidak gampang karena Rasulullah itu sudah ibadahnya betul-betul sudah totalitas. Dan Rasulullah paham ini sulit tempat ini. Maka Fakola berkata, bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, awal zalik. Hamzanya Hamzah istifham. Adakah permintaan yang lain? Rasulullah sampai begitu. Karena minta itu tuh minta sesuatu yang bagi ya hampir mustahil begitu ya ini ya. Karena Rasul paham dan Rasulullah tidak kemudian mengepekkan gitu. Oh, enggak mungkin kamu minta seperti itu. Enggak. Rasul mencoba, adakah permintaan yang lain? Karena permintaan yang lain ini barangkali engkau akan mampu mencapainya. Kultu dengan percaya dirinya. Ya Abu Firas mengatakan, huwadzak ya Rasulullah. Hanya itu permintaanku ya Rasulullah. Masya Allah. Tidak ada aku minta yang lain ya Rasulullah. Aku hanya minta ingin menemani engkau di surga. Masya Allah. Dan Rasulullah melihat Abu Firas ini betul-betul kesungguhannya luar biasa. Ini betul-betul tulus permintaannya, ya tidak asal ucap atau kamuflase atau mencari apa ya, pencitraan dan sebagainya. Tidak, Rasulullah tahu ketulusan hati Abu Firas.
dan kesungguhannya, mujahadahnya. Siap dia sepertinya ini. Rasulullah paham, sangat paham akan para sahabatnya. Maka Rasulullah kemudian bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu fa'inni, maka bantu aku. Rasulullah ala nafsik, itu dengan usahamu sendiri, bantu aku, yaitu dengan mujahadahmu, bikasrotis sujud, dengan engkau memperbanyak sujud. Pesannya Rasulullah kepada Abu Firas, bantu aku. Kalau begitu, bantu aku ya dengan usaha kerasmu itu, yaitu engkau memperbanyak sujud. Jadi seperti dokter gitu ya, pasien kalau datang kepada dokter, dokter itu akan akan mendiagnosa dan memberikan resep. Tapi itu tidak ada artinya kalau kemudian pasiennya melanggar. Ya, barangkali kamu jangan makan ini, jangan makan ini, kamu nggak boleh ini. Pasiennya ngelanggar aja, kasih obat tapi ngelanggar. Ya, seperti nggak ada gunanya resep itu. Udah jelas misalkan diabetes, dikasih obat, ini kamu ditahan dulu minum gula dan sebagainya, makan nasi. Ini diabaikan, tetap aja makan gula. Obat yang diberikan dokter itu seperti tidak ada. Maka harus ada sinergitas antara pasien sama dokternya. Kasih obat, ya sudah ditahan dulu, nggak makan ini, nggak makan ini, dalam rangka upaya supaya bisa sinergi antara resep dan pasiennya, juga harus ada usaha dari pasiennya. Dan ini Rasulullah SAW mendoakan kepada Abu Firas ini, tentu harus ada upaya juga sungguh-sungguh dari yang didoakan ini. Dan pesannya Rasulullah adalah dengan memperbanyak sujud. Maka dengan memperbanyak sujud akan bisa membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik misalkan tidak secara faktual, tetapi itu bisa kemudian Rasulullah akan selalu mengunjungi, barangkali nanti mengunjungi sahabatnya ini, sering bertemu, itu udah senang sekali itu ibaratnya begitu. Permintaannya paling tinggi, paling tidak nanti kalau turun ya tidak terlalu jauh dari itu. Dan tentunya Rasulullah sudah tahu nantinya akan selalu bisa membersamai Abu Firas ini. Kalaupun tidak diwasilah, ya Rasulullah bisa mengunjunginya, ya sesering mungkin. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis ini kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran, di antaranya adalah surga itu bisa dicapai dengan mujahadah. Hanya bisa dicapai dengan mujahadah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hawa nafsu. Di sini Rasulullah memberikan apa? Tips kepada sahabatnya, fa'inni ala nafsika. Itu supaya bersungguh-sungguh dengan memperbanyak sujud. Sujud baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Bisa sujud di dalam sholat, itu sujud untuk sholat-sholat fardu atau sholat-sholat sunnah. Jadi pesannya adalah memperbanyak sholat. Baik sholat fardu jelas, sholat sunnah. Karena dengan sholat akan ada sujudnya di situ. Dan yang situasi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Ketika dia sujud, menempelkan dahinya ke lantai yang paling bawah ini setara dengan kaki, tempelkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, yang paling tinggi. Kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Saat itulah ya kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam sholat. Dan ketika sujud itu iblis itu sangat tidak senang gitu. Sujud ini kok sujud gitu ya. Aku diperintahkan sujud kepada Nabi Adam yang tidak harus seperti ini aja nggak mau. Ini ada hamba Allah yang sujud kepada Allah. Itu paling tidak suka itu iblis itu. Maka kalau kita lupa misalkan sholat, lupa ya ini 3 rakaat apa 4 rakaat ini ya dilupakan kita.
karena pikiran kita banyak barangkali ya. Udah kita ambil 3. Kalau antara 3 sama 4. Ah, ragu ini. Ambil 3. Nanti setelah tahiyat terakhir sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Udah itu, ya upaya setan yang menyimpangkan pikiran kita tadi, melenakan kita tadi, hancur. Jadi jangan nggak sujud. Kalau nggak sujud tadi, oh, sholat kamu udah kuracuni, ya, sholat kamu sudah kurusak. Tapi begitu kita sujud, buyar itunya upaya setan itu. Ini sudah tahiyat apa belum ini? Tahiyat awal apa belum ini? Lupa gitu. Nanti hal-hal yang seperti itu nanti ya kita disunnahkan untuk sujud supaya tadi itu upaya rangkaian setan itu buyar. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bahwa para sahabat itu ya keinginannya kuat untuk menemani Rasulullah SAW di akhirat. Ya, kenapa demikian? Karena kecintaan mereka. Kenapa sahabat-sahabat itu cinta kepada Nabi? Demikian cintanya karena Nabi juga mencintainya. Karena Nabi juga mencintai umatnya. Sebagaimana di ya pada ayat Taubah ya 128. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim. Ini sifatnya Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Sungguh telah datang utusan Allah dari diri kalian sendiri, dari kalian sendiri, dari golongan kalian sendiri. Yang ini sifatnya azizun alaihi ma'anittum. Cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Yang kalian rasakan cerita itu Rasulullah merasakannya, empatinya sangat-sangat uh, dalam itu Rasulullah. Rasulullah itu tidak tahan kepada umatnya kalau umatnya itu menderita. Tidak tahan. Nah cinta. Ini pemimpin yang demikian ini yang sangat dinanti ya. Yang tidak tahan akan penderitaan rakyatnya. Bukan memanfaatkan malah untuk senang-senang gitu. Suatu ketika Rasulullah ya tidak makan selama 2 hari. Dan beliau biasa begitu menahan lapar. Diganjal itu perut beliau dengan batu. Tidak makan 2 hari, ketemu sahabat Nabi, ditanya, kamu kenapa lotoy begitu? Letoy atau loyo begini. Ya Rasul, aku sudah sehari tidak makan. Masya Allah, itu langsung Rasulullah berupaya mencari makanan untuk sahabat ini. Sementara beliau tidak makan 2 hari. Beliau tidak makan 2 hari biasa. Begitu sahabat tidak makan sehari, beliau nggak tahan. Nggak tahannya itu karena sayangnya kepada umatnya ini. Cintanya kepada umatnya ini. Dan banyak sekali kalau kita ceritakan betapa Rasulullah itu sayang dan cinta kepada umat ini. Sehingga kemudian umatnya pun mencintai beliau luar dalam. Lahir batin, mati, hidup. Hidup dan mati. Dunia akhirat. Ini adalah pemimpin yang sangat-sangat teladan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum, yang sangat mengharapkan keselamatan kalian, kebaikan kalian, sangat mengharapkan keimanan kalian. Sehingga Rasulullah itu ya tidak kemudian menghujat musuh-musuhnya, apalagi itu umat Islam, musuhnya aja nggak dihujat. Musuh yang mencelakakan beliau tidak dihujat, tidak didoakan untuk binasa, celaka, tidak. Sehingga kita bisa lihat di sana ada Abu Sofyan. Siapa Abu Sofyan itu? Siapa Khalid bin Walid itu? Abu Sofyan itu adalah penyebab terjadinya perang Badar itu, Abu Sofyan. Biang keroknya itu Abu Sofyan sebenarnya. Meskipun pimpinannya Abu Jahal waktu perang Badar, biang keroknya itu Abu Sofyan. Ya. Kemudian perang Uhud itu
itu pimpinan panglima tertinggi adalah Abu Sofyan. Membikin Rasulullah terluka parah itu Abu Sofyan. Tapi Rasulullah tidak mendoakan Abu Sofyan celaka kamu, wah sekarat, kafir dan sebagainya. Kafir dan sebagainya tidak. Rasulullah tetap mengharapkan suatu ketika masuk Islam. Masya Allah. Khalid bin Walid juga demikian. Mengalahkan itu. Pasukannya apa? Karena ulah dia akhirnya kemudian sahabat-sahabat yang ada di bukit itu terbunuh semuanya. Di bukit Uhud itu. Yang menjaga benteng di bukit itu dibunuh oleh pasukannya Khalid bin Walid. Tangannya bergelimang darah kaum muslimin. Bergelimang darah para sahabat. Rasulullah tidak maksud-maksudkan, tidak kemudian mencelakakan mereka. Ya, Rasul tetap mengharap suatu ketika masuk Islam. Dan betul, Abu Sofyan yang pimpinannya kaum musyrikin, memusuhi, memerangi Rasulullah dengan nyata, akhirnya masuk Islam. Dan menjadi pahlawan. Khalid bin Walid juga masuk Islam menjadi pahlawan. Dulu yang memusuhi Nabi Hindun itu luar biasa, itu musuh Nabi itu. Masuk Islam juga. Sampai Hindun mengatakan, ya Rabbi Allah, dulu aku adalah orang yang paling benci kepada kamu. Pada engkau paling benci. Sekarang ya Rasulullah saksikan, aku adalah orang yang paling mencintai engkau. Di atas diriku sendiri. Hindun seperti itu. Jadi buah kesabarannya Rasulullah SAW, buah kecintaannya beliau kepada umatnya, pada manusia seluruhnya itu, ya akhirnya berbondong-bondong orang masuk Islam dan para pahlawan Islam, ya, para sahabat. Mestinya kita sebagai dai, kita sebagai apa ya, menurut Rasulullah yang begitu cinta kepada umat, tidak malah kemudian bikin panas dan sebagainya ya. Si ceramah-ceramahnya malah panas. Rasulullah tidak. Kemudian pelajaran berikutnya adalah boleh kita meminta tolong untuk mendatangkan air wudhu. Bahkan itu ya di keterangan yang lain itu boleh kita wudhu dengan dibantu oleh teman kita untuk mengocorkan airnya ini. Ini hadisnya. Dan tentunya adalah yang penting adalah berikutnya adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita mencintai Nabi, maka bukti cinta itu adalah mengikuti beliau. Ya, kita beribadah, hati kita baik, ya. Cara apa? Niat kita baik, tapi caranya tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya tidak ada gunanya. Kita mengaku mencintai Allah, tapi tidak mengikuti Nabi, ya tidak ada gunanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kalian mencintai Allah, ya ikuti aku. Ikuti Nabi, gitu maksudnya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kalau engkau mengikuti Nabi, mengikuti sifat-sifat beliau, ya Nabi itu kan lemah lembut, kasih sayang ya. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan hadis yang ke-106 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk memahami petunjuk Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya dan kemudian diberikan pertolongan Allah untuk bisa mengikuti, mencontoh Nabi dan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Jazakallahu Ustaz. khairan.